Halo, Shalom. Oke, sekarang sudah jam berapa ini? Sudah jam 23.30 kalau di Surabaya. Ya. Akhirnya saya harus bikin video lagi. Menyambung dua video saya yang kemarin, dan hari ini saya harus membuat video baru. Sebenarnya ingin membahas tentang pilihan hidup seseorang. Khususnya saya ingin menyoroti tentang pilihan hidup seseorang untuk menjadi hamba Tuhan sepenuhnya. Dalam hal ini pendeta, ya, menjadi seorang pendeta itu adalah panggilan. Anda bisa bersekolah dengan tingkat mungkin sekolah teologi yang tinggi, tapi belum tentu Anda bisa menjadi seorang pendeta, karena pendeta itu adalah panggilan. Makanya karena itu sebuah panggilan, ada hal-hal yang memang menjadi aturan atau rules yang harus diikuti dan jangan dilanggar, seperti itu. Seperti kejadian kemarin, kita sudah tahu bersama bahwa ketika seorang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, maka dia harus menjadi orang yang benar-benar memiliki sikap, memiliki hati, memiliki perbuatan yang menggambarkan tuannya. Dalam hal ini, jika pilihannya adalah seorang hamba Tuhan atau pendeta, maka dia harus bisa menggambarkan diri Tuhan dalam setiap tingkahnya. Nah, kalau seperti kasus kemarin, ada yang akhirnya beliau mungkin salah jalan, ya, ini kan masalah pandangan aja ya. Mungkin beliau salah jalan atau mungkin salah dalam bersikap, maka sudah barang tentu karena beliau mengeluarkan, saya mau bilang itu seperti sebuah orasi, ya, mengeluarkan statement di depan publik, akhirnya mengundang banyak reaksi, baik itu reaksi negatif maupun reaksi positif. Dan itulah konsekuensi dari ketika kita menjadi seorang tokoh. Memang menjadi tokoh seperti seorang hamba Tuhan itu sebenarnya itu karena panggilan, ya kan? Ya, di satu sisi dia adalah pendeta atau hamba Tuhan, tapi di sisi lain beliau juga adalah seorang tokoh agama, tokoh dalam masyarakat, yang artinya kalau kita tokoh, maka gerak-gerik kita itu dipantau, dilihat oleh orang banyak, dan ditiru oleh para pengikut, seperti itu. Makanya kenapa saya memberikan tanggapan yang menurut saya itu sebenarnya masih halus, ya. Tanggapan saya tidak terlalu berlebihan,
Kenapa? Karena pemilihan kata-kata saya pun juga saya pikirkan dengan baik. Seperti dalam video saya yang pertama, saya bilang di situ saya kecewa. Walaupun sebenarnya ada kata-kata yang sebenarnya harusnya lebih dari sekedar kecewa. Tapi saya memilih mungkin itu kata yang lebih halus ya. Jadi saya pakai kata kecewa di video saya. Waktu yang viral yang pertama itu saya pakai kata kecewa. Sebenarnya dalam perasaan saya berkecamuk banyak hal, marah, sedih, kecewa, atau apapun itu banyak hal, maksudnya itu yang akhirnya berkecamuk dalam diri saya, dan saya memilih kata kecewa karena menurut saya itu mungkin yang paling halus ya. Karena beliau tokoh, maka saya memberi tanggapan. Kalau misalnya beliau bukan seorang tokoh dan hanya orang biasa yang mungkin tidak memiliki pengaruh, saya mungkin lebih baik diam seperti teman-teman atau saudara-saudara saya yang lain. Tapi kita harus tahu bahwa efek domino daripada apa yang dilakukan oleh seorang tokoh itu sangat besar. Jadi itu tidak bisa disepelekan. Makanya saya harus memberi tanggapan. Nah, puji Tuhan saya dengar bahwa beliau sudah menyelesaikan permasalahan ini, dan tadi saya juga mendapat WA, mungkin WA ini di forward ya. Jadi saya nggak tahu ini benar-benar sumbernya dari beliau atau tidak, tapi intinya bahwa dalam chatting WA itu menyebutkan bahwa beliau sudah menyelesaikan persoalan ini baik dengan pihak keluarga maupun dengan pihak pemerintah yang kemarin sempat disebut ya, sempat disebut juga. Jadi dalam pesan WA itu bahwa beliau meminta maaf dan sudah menyelesaikan. Dan menurut saya mengapresiasi itu sebagai sebuah tindakan yang baik, karena walaupun beliau adalah seorang tokoh, tapi bisa dengan legowo menyadari atau mungkin mau mengatakan bahwa beliau merasa beliau bersalah dalam hal ini. Jadi saya memberi apresiasi untuk itu, walaupun saya tidak tahu persis bahwa apakah itu benar-benar chatting dari beliau, atau mungkin bisa jadi juga itu bukan dari beliau, karena saya tidak tahu. Mungkin bisa saja ada orang yang ingin, mungkin karena ini supaya reda, jadi ada orang yang menulis terus menyebarkan. Tapi pada intinya saya lihat bahwa kata-kata itu baik dan saya mengapresiasi itu, karena memang saya belum melihat seperti sebuah konferensi pers atau mungkin pernyataan di media sosial tentang pernyataan maaf dari beliau. Saya belum melihat itu, tapi saya hanya dapat sebaran WA, kiriman lewat WA yang mengatakan bahwa beliau sudah menyelesaikan permasalahan ini. Saya mengapresiasi itu karena memang dari awal saya membuat video ini adalah saya mendorong beliau untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat perpecahan dalam jemaat, karena pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Maka saya mendorong beliau untuk segera menyelesaikannya, karena akan menjadi presiden buruk. Terlepas dari itu semua, juga bahwa apapun yang kita mulai harus kita selesaikan, harus kita akhiri. Karena sesuatu hal yang tidak diselesaikan selamanya akan menggantung dan akan menimbulkan polemik-polemik baru
seperti yang saya bilang tadi, efek domino. Nah, saya tadi mau berbicara tentang memang pilihan yang sulit untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Di sisi lain, dia harus memberi teladan, tapi di sisi lain dia adalah tetap seorang manusia. Tapi pada prinsipnya bahwa seseorang yang sudah terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, dia itu memang harus benar-benar mempersiapkan hati, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada saat dia mengalami masalah, goncangan seperti ini, dia siap. Dia tidak akan menjadi orang yang cengeng, tidak menjadi seperti orang yang tidak punya pengharapan, atau mungkin tidak menjadi orang yang kekanak-kanakan seperti itu. Dia dipersiapkan dengan baik untuk mengemban tugas menjadi seorang gembala. Jadi saya menyadari bahwa apa yang beliau lakukan ketika kemarin itu adalah sisi kemanusiawiannya, sisi manusianya itu keluar. Dan saya menyoroti, sekali lagi saya menyoroti itu sebagai sisi dia sebagai seorang gembala. Jadi saya fokus di situ supaya segera memperbaiki diri, dan beliau sudah melakukannya. Jadi saya rasa masalah ini bagi saya sudah selesai, walaupun teman-teman di media sosial masih ada beberapa yang saya lihat masih sangat marah, sangat kecewa dengan apa yang beliau lakukan. Tapi bagi saya pribadi ini sudah selesai, dan permintaan maaf beliau yang katanya sudah beliau datang ke keluarga, itu saya rasa sudah cukup. Dan keluarga juga saya dengar bahwa sudah tidak ada masalah juga. Memang dari awal keluarga tidak mempermasalahkan, tapi karena memang videonya viral, jadi akhirnya memang harus dilakukan klarifikasi seperti itu. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa untuk saya sendiri itu sudah selesai. Jadi saya menghimbau juga teman-teman, saudaraku yang ada di mana saja yang dulu kita pernah bergereja di sana, di EBO, ya mari kita sama-sama mendukung beliau, karena bagaimanapun hari ini beliau melayani saudara-saudara kita di sana. Kita mendukung dia supaya nanti beliau bisa melayani dengan maksimal di sana, dan persoalan internal di dalam tubuh gereja Ebenezer EBO mungkin ada persoalan, saya nggak tahu ya. Cuman saya seperti beberapa orang bilang, saya ini kan orang luar, jadi saya melihat dari sisi luarnya bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah seperti sebuah gunung es yang akhirnya dia meleleh, dan puncaknya itu adalah di acara pemakaman Bapak Moses kemarin. Jadi kalau saya melihat seperti itu, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu persis apakah memang seperti itu ataukah mungkin tidak juga. Saya tidak tahu persis karena saya juga tidak menggali itu. Memang ada beberapa persepsi yang akhirnya muncul dalam benak saya, bahwa yang pertama itu bahwa mungkin memang terjadi polemik di sana, dan akhirnya menjadi kemarahan yang memuncak dan akhirnya keluar di acara tersebut. Mungkin itu, sekali lagi saya mengatakan itu mungkin karena saya mengamati perkataan-perkataan beliau seperti itu, karena beliau mengatakan ada oknum-oknum ya. Mungkin juga beliau mungkin sudah tidak tahan dengan perlakuan dari oknum-oknum yang ada di sana,
yang merasa diri mereka itu paling berkuasa, paling ya lebih besar pengaruhnya daripada ibu pendeta mungkin. Hanya beliau merasa sudah tidak sanggup menghadapi orang-orang seperti itu, dan karena ada momen seperti itu beliau mencari kesempatan, mungkin setidaknya itu ada perhatian dari pimpinan-pimpinan yang di atas, mungkin beliau bisa dimutasi dari sana seperti itu. Tapi ini hanya pemikiran saya saja, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Intinya bahwa kita harus melihat beliau sebagai seorang tokoh yang perlu kita hormati. Terlepas dari apa yang terjadi kemarin, bahwa setiap jeripaya pelayanan beliau, khususnya di tempat di gereja EBO, saya rasa itu kita harus apresiasi itu. Beliau sebagai hamba Tuhan, beliau adalah orang yang diurapi, yang telah dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba, khususnya di gereja Ebenezer EBO. Mari kita dukung beliau, dan semoga ke depan kita tidak melihat lagi hal seperti ini, karena terus terang memang ini kurang bagus, kurang elok untuk dipertontonkan kepada masyarakat luas. Oh iya, memang kemarin itu dengan beberapa saudara-saudara saya, teman-teman saya, mungkin kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa lebih baik kita diam, jangan memperkeruh suasana. Tapi saya punya pandangan yang lain, jadi memang saya akhirnya harus berbicara. Memang kita punya cara pandangnya itu berbeda-beda, nggak apa-apa, itu memang cara pandang kita. Nah, cara pandang saya memang berbeda dari saudara, karena kami pun dididik sama orang tua kami bahwa kalau engkau menemukan kesalahan, engkau harus menegur. Mungkin orang-orang di Limago, khususnya di daerah saya itu, tahu bagaimana kami anak-anak dari Bapak itu dididik dengan sangat keras. Ketika kami salah, kami dihajar oleh Bapak. Karena dari situ kami memang dibentuk untuk setiap persoalan, setiap kesalahan tuh tidak boleh didiamkan. Kita harus ngomong, kita tidak boleh setiap kesalahan tuh kita diamkan. Karena diam pun tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau kita ngomong pun tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi saya malah berpikir bahwa ketika kita ngomong, setidaknya ada perhatian dan orang akan mendengar apa yang kita omongkan. Kalau kita diam, takutnya bahwa orang yang melakukan kesalahan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, dan dia menganggap itu sesuatu yang wajar. Makanya saya mendorong itu lewat speak up saya, lewat kata-kata yang saya keluarkan. Semoga itu bisa diterima, dan puji Tuhan bisa segera diselesaikan. Itu mungkin bukan karena kata-kata saya ya, tapi karena memang beliau mungkin melihat video live Facebook itu mungkin, dan beliau merasa bahwa memang ini perlu diselesaikan, tentunya dengan cara-cara yang baik pula. Dan saya mendengar itu cara-cara yang baik ya. Sebelum saya closing, saya ingin membaca apakah memang seperti ini, apakah ini benar-benar tulisan beliau, saya tidak tahu. Tapi saya ingin membaca pernyataan itu karena saya dikirimi oleh beberapa teman saya, dan
Saya rasa itu pernyataan yang tulus dari beliau. Ya, ini seperti ini. Jadi seperti ini bunyinya. Salam semua, saya pendeta bla bla bla, pendeta di Jemaat Ebenezer EPO, Klasis Saburai Jua. Terkait video di acara pemakaman almarhum M.A. Balo yang viral di media sosial, Facebook, YouTube, maka saya perlu menyampaikan dua hal. Satu, secara pribadi, saya telah bertemu dengan kedua belah pihak, baik keluarga Balo maupun Camat Sabu Timur sejak tanggal 16 sampai 18 Juni 2020 di masing-masing tempat. Pada dasarnya kami, saya, keluarga, dan pemerintah menyadari kekurangan kami masing-masing dan kami telah membuka ruang maaf satu dengan lainnya serta komitmen untuk memperbaiki diri dalam perjalanan ke depan. Atas hal-hal yang dirasa menimbulkan ketersinggungan di masing-masing pihak, disadari perlu untuk diperbaiki sehingga dalam koordinasi di kemudian hari, keluarga, gereja, pemerintah dapat bersinergi secara baik bagi pelayanan yang hendak dikerjakan. Yang kedua, secara pribadi, saya menyadari kekurangan yang ada pada diri saya dan terus berproses menjadi lebih baik serta menaruh pengharapan yang besar bahwa Bapak, Mama, Saudara-saudari selaku warga jemaat tetap mendukung pelayanan yang dikerjakan di jemaat. Nah, berdasarkan dua hal di atas, maka saya menyatakan bahwa persoalan ini telah selesai. Terima kasih, Helama Tonaie. Nah, kira-kira begitu bunyi pernyataan yang saya terima di WhatsApp tadi pagi, dan saya pun pada akhir kesempatan ini saya juga meminta maaf jika di video-video saya yang viral kemarin itu ada kata-kata mungkin yang menyinggung atau mungkin memperkeruh suasana, karena ada beberapa yang bilang bahwa itu bisa memperkeruh, walaupun saya tidak melihat ke situ ya. Tapi secara pribadi saya juga minta maaf untuk hal itu. Saya berdoa supaya ke depan pelayanan dan perkembangan jemaat di Gereja Ebenezer EPO semakin hari semakin dewasa imannya dan bertumbuh menjadi jemaat yang kuat dan iman yang bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.